Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to our channel. Hello, good viewers. How's everything with you today? Hope you are doing good. Apa kabar semuanya, good viewers? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Before we're gonna go to discuss our main topic, I'd love to say thank you very much those who already subscribed, liked, and you already give a best comment. Thank you very much for your support. If you haven't subscribed this channel, I beg your pleasure, so that we are eager to upload our learning materials. The content of English language learning. Please, you just click like and subscribe this channel. And thank you very much. We do appreciate your support. Guys, this occasion we are going to talk about one of English language patterns that I do believe you have ever learned about these kinds of English patterns. What is it? Here we go. Articles. Yeah. I believe that you are very familiar with the names of articles. How many kinds of articles do we know? Ada berapa macam articles yang kita tahu? Ya, saya yakin teman-teman sudah nggak asing ya dengan yang kita sebut dengan articles. There are three kinds of articles of English. They are a, an, and the. So these occasions we are going to learn how can we use the articles a, an, and the in English language patterns or in English language sentences. Dalam kesempatan ini kita coba bicara gimana sih fungsi atau kegunaan dari articles a, an, dan the. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba bicara terlebih dahulu. We're gonna talk about what is article exactly. Basically, an article is an adjective. Like adjective, articles modify nouns. Jadi, pada dasarnya artikel itu seperti adjektif yang memang punya fungsi sama. Dia memodifikasi kata benda, teman-teman. Seperti contoh di sini, red book, a house, an orange, and the man. English has two articles, a or an, and the. How to use a or an? A or an is used to modify non-specific or non-particular nouns. And we can call a or an the indefinite articles. Jadi sebutan lain dari a dan an itu kita bisa sebut dengan indefinite articles. Articles yang tidak tentu atau tidak pasti. Karena itu a dan an digunakan untuk modifikasi satu benda yang tidak pasti, tidak spesifik. For example, seperti contoh, a book. A book. I've got a book. Saya punya sebuah buku. Nah, a book di sini, dengan kata lain, I mean any book rather than a specific book. Jadi buku apa saja di sini yang kita sebutkan? A book. I have got a book. Tapi bukunya tidak disebutkan buku pastinya apa gitu. Jadi bisa buku biologi, bisa buku bahasa Inggris, bisa buku fisika, dan lain sebagainya. Nah, contoh kedua, I would like to go see a movie. I would like to go see a movie. Here we are not talking about a specific movie. Di sini kita tidak bicara tentang satu film atau satu movie yang spesifik gitu loh. We are talking about any movie. Kita bicara tentang film apa saja. Jadi saya pengen pergi nonton film. Filmnya film apa saja gitu. Jadi tidak spesifik tidak menyebutkan satu bentuk film yang tertentu gitu So we cannot mention or we cannot state any single particular movie here. Seperti itu. Normally we use a or an to refer to something for the first time. Juga bisa digunakan untuk menyatakan satu satu hal yang pertama kali gitu.
yang pertama kali kita lakukan dan pertama kali kita experience. For example, we went to a museum in Paris. We ate at the museum too. Nah, we went to a museum in Paris. Nah, ini pertama kalinya kita ke museum yang ada di Paris, seperti itu. Nah, itu ya, a museum. Remember, using a or an depends on the sound that begins the next word. Ya, seperti contoh ini yang pertama, a plus singular noun beginning with a consonant. A, ya, kemudian diikuti dengan kata benda yang tunggal, ya, dengan bentuk suara konsonan. Seperti contoh, a boy, a car, a bike, ya, a zoo, and a dog. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, an plus singular noun beginning with a vowel. Ya, dengan huruf suara yang hidup. For examples, an elephant, ya, an idiot, an egg, an orphan, an apple, an orange. Ya, 5 suku kata yang hidup ya. A, I, U, E, O. Ya. Mesti kita gunakan bentuk artikel an di sini ya, teman-teman. Ya, sementara kalau kita menggunakan huruf konsonan, maka kita harus gunakan bentuk artikel e di sini. Ya, mudah sekali teman-teman ya untuk membedakan fungsi dari e dan en di sini ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, a singular noun beginning with a consonant sounds. For example, a user, a university, a unicycle. Nah, u di sini bukan kita gunakan en ya, teman-teman. Why? Because begins with a consonant y sound. Karena di sini kita sebut dengan y ya, university ya, dengan huruf y di sini ya. Kita awal dengan huruf y di sini, huruf consonants. Kemudian before silent h ya, dengan kata h dengan huruf h ya, sorry. For example, an honest man, an hour, ya, honorable. Ya, jadi h-nya itu disebut tidak disebut ya, silent. Ya, maka yang disebut di sini adalah huruf yang berikutnya, ya, yang o di situ ya. Nah, ini disebut dengan before silent h, teman-teman. Maka kita gunakan bentuk artikel an di sini, bukan e. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. We are coming to the next slide. We are going to talk about how to use the. Kita akan bicara tentang bagaimana kita menggunakan artikel the di sini, teman-teman. Ya, the is used to refer to specific or particular nouns, di mana the ini digunakan ya untuk memodifikasi satu benda yang spesifik, yang tertentu. Ya, we call the definite article. Nah, kita sebut dengan the itu kita sebut dengan artikel tertentu, artikel yang pasti, definite articles. Ya. For example, the most popular movie. Dari sekian banyak movie, maka ada satu yang sangat luar biasa terkenal. Maka itu disebut dengan the most popular movie. Ya, I mean there are many movies. Ya, tapi hanya ada satu movies yang the most popular gitu ya. Kita sebut the most karena satu-satunya movie yang terkenal di situ. Ya, the most popular actor, ya, in Hollywood. Ya, siapa tuh? Brad Pitt misalkan, ya, Tom Cruise, ya. Katakan Tom Cruise is the most popular actor, ya, of Hollywood. Ya, nggak beda jauh lah dengan saya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi kita jelaskan kegunaan dari artikel the, teman-teman. Jadi the kegunaannya untuk menyatakan satu atau modifikasi satu benda yang tertentu, ya, yang spesifik. Nah, ini contoh yang lain juga nih, teman-teman. Jadi the itu bisa juga digunakan untuk menyatakan benda yang singular atau benda yang plural. Nah, ini ada keterangannya di sini. The definite article is used before singular or plural noun when the noun is specific or particular. Ya, seperti itu. For examples, kita lihat langsung contohnya saja ya, supaya lebih jelas. I was happy to see the policeman who saved my cat. The policeman. Ya, nah, the policeman. Ini definite articles. The menyatakan satu benda yang spesifik di sini. Here we are talking about the particular
noun ya di sini ya. Even we don't know the policeman, meskipun kita tidak tahu siapa policeman-nya gitu kan, tapi di sini menyatakan satu petugas polisi tertentu gitu yang telah menyelamatkan kucingku. Mungkin kucingnya sedang nyebrang kemudian diselamatkan oleh petugas polisi ya gitu. Nah, kita masuk ke latihan teman-teman ya. Latihan. Nah, ini di sini kita coba melatih pemahaman kita. I'd love you to have a little exercises. How can you How can you do these exercises to to evaluate your cognition, your comprehensions. Ya, mencoba untuk menguji kemampuan pemahaman kita ya dari pemaparan diskusi mengenai kegunaan bentuk articles an dan the. Ini gampang sekali ya latihannya. A frog, atau an ini, ya betul, a leopard, kemudian ya betul ini kita gunakan an aeroplane, a rabbit, an apple, kita gunakan artikel on. Dan ini apa? Ya sebutkan saja ya. Baik, lanjut. Oke, ya mudah sekali ya. A tank, a suitcase, ya, an astronaut, ya kita gunakan an di sini ya, artikel an. Kenapa? Karena diikuti dengan huruf vokal dan sebagainya. Nah, kita berikan contoh di sini latihan. There is ya latihan berikutnya kita masih menentukan bentuk artikel apa yang lebih tepat di sini ya. We have to put which of the articles that best describe or that best complete these sentences ya. Yang mesti yang tepat dengan kalimat space kosong di bawah ini yang ada dari nomor 1 sampai nomor 10. There is bla 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 new English book on the desk. Ya, yang lebih tepat apa? Yes, yang lebih tepat kita gunakan artikel a. Ya, a new English book. A new English book. Ya. She's reading an old comic. Ya, kita gunakan an. Ya, konsonan, kita gunakan huruf vokal an old comic. They've got an idea. Dan seterusnya, ya. Baik. Ini juga sama latihan. Silahkan teman-teman nanti boleh do your best by yourself. I do believe that you can complete these sentences with the right articles. Yeah, guys, this slide we can do the same. We just complete these sentences with articles a, an, or the. So you must be very careful, to put which one the best one, which one the best article that we have to complete these blank spaces in the sentences. Okay, I think that's it for this video lessons. We are going to see again in the next video lessons. Thank you very much for your kind attentions. Please, one more time, we need your support. Don't forget to click like and subscribe. Mudah-mudahan yang sudah like and subscribe, saya doakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much for your kind attention. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.